Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ulas SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan. Dalam hal ini tamu kita hari ini ada Ikatan Alumni dari Ikatan Alumni SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan. Ada Pak Ketua ini, Ketua 1 dan Ketua 2. Nanti akan kita sampaikan beberapa pertanyaan kepada beliau terkait secara garis besar tentang Ikatan Alumni yang sudah ada di SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan. Gitu ya Pak Miftah dan Pak Juni. Untuk langsung saja barangkali agar bisa mempersingkat waktu. Untuk yang pertama yang ingin kami tanyakan di sini Pak Miftah, untuk sejarah berdirinya Ikatan Alumni itu kok sampai ada Ikatan Alumni ya? Untuk apa begitu? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sekolah kita ini sekolah yang asik ya kalau saya. Kenapa? Karena memberi nama alumni saya sudah susah. Kenapa susah? Karena sekolah kita itu dulu nama pertama itu SPP SPMA. Ganti lagi atau mungkin karena bidangnya itu berbeda. Jadi SPP SUPM. Ganti lagi alih fungsi gitu ya? Iya. Jadi dari sisi itu kan kita juga sudah susah ya. Sekarang menjadi SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan ya. Setahu saya sih dulu di bawah, kalau dulu namanya Departemen Pertanian, kalau sekarang namanya Kementerian Pertanian, mungkin juga yang perikanan juga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah sekarang ini kan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Nah untuk memberi nama aja kita sudah agak sulit ya, tahun 2015 lah gitu. Dengan berbagai background dan latar belakang, akhirnya teman-teman ini lewat sharing-sharing di berbagai medsos dan akhirnya kita ketemu ya mengalir saja. Sebenarnya tidak terlalu rumit sih kalau alumni itu kita membuat sebuah komunitas sehingga komunitas itu punya nilai gitu. Karena saya berpikir secara pribadi ya, saya berpikir bahwa yang namanya sekolah itu memang kalau mau hidup itu harus ada alumni. Nah sekian ceritanya ya kumpul. Ini ada Ustadz Joni ini yang saya kira juga punya peran yang luar biasa. Juga Bu Ari. Nah ini yang saya kira mengkomunikasikan kita semua sehingga terbentuklah melalui forum resmi dan kita membuat semacam permusyawaratan dan terbentuknya pengurus. Ya kebetulan saja saya yang sering muncul di sekolah ini mungkin dulu ya, kalau sekarang sih mungkin tidak begitu, ditunjuklah menjadi koordinator gitu sajalah atau ketua secara resmi, dan ini ada teman-teman yang lain, Pak Juni ini yang juga masuk dalam kepengurusan. Ya itu saja, singkat, tidak terlalu repot sebetulnya. Tapi untuk perjalanannya Pak, ini apakah sampai sekarang masih masih berjalan dengan baik, kemudian kontribusinya dengan sekolah ini kira-kira bagaimana? Saya kira di seluruh ikatan alumni ya, itu kan sebenarnya prinsipnya adalah kita ini bersilaturahim dengan gembira. Jadi prinsipnya kalau saya kira seperti itu. Jadi tidak usah terlalu rumit, tidak terlalu repot, apalagi terlalu serius. Alumni ini kan sebenarnya ingin bernostalgia dengan kondisi dan keadaan ketika kita masih sekolah. Jadi memang itu saja prinsipnya. Jadi kalau sekarang masih berjalan, alhamdulillah masih berjalan karena secara resmi kita sudah punya akta notaris dan secara resmi juga kita sudah punya organisasi yang secara formal bisa diakui di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu menurut saya. Berarti sudah jelas ada aktanya ya Pak ya, diakui gitu. Diakui. Sudah legal begitu ya Pak ya. Legal formal, sudah ijab sah ya. Iya. Ijab sah ya bahasanya. Gimana Pak Jun kalau menurut Pak Jun ini? Ya pada prinsipnya kita itu pengurus alumni itu karena domisili dan profesinya masing-masing itu berbeda-beda. Akhirnya kita membentuk organisasi alumni. Kita akomodir mereka biar kita tuh saling mempererat silaturahmi. Sebenarnya intinya seperti itu aja sebenarnya itu. Dan mungkin nanti kedepannya bisa kita memberikan kontribusi yang maksimal ya untuk sekolah ini dan keluarga besarnya. Jadi bukan hanya sekolah tapi juga keluarga besar dari alumni itu sendiri, bahkan keluarga dari alumni kalau terjadi suatu hal
yang tidak kita inginkan, gitu aja. Iya. Tentunya kalau sudah seperti itu ya Pak ya, Bapak berdua ini ada program kerjanya. Nah, kalau alumni kan ada domisili di mana-mana nih. Ya. Untuk program kerjanya seperti apa, kemudian untuk mengkoordinasikan biar program kerja itu bisa berjalan bagaimana ini Pak? Ya, ya secara teoritik memang kita harus organisasi yang baik itu harus ada sistem dan harus ada langkah ya. Yang pertama yang jelas kita ingin membangun komunikasi dulu. Jadi setelah komunikasi itu ada, maka terus kita lanjutkan dengan pendataan alumni. Ada database sehingga kita bisa tahu posisi. Yang ketika sudah ada komunikasi, sudah ada pendataan, maka dilanjutkan dengan melakukan aksi-aksi sosial, sehingga alumni ini kita sudah punya rekening di Bank Mandiri yang nanti bisa dilihat, mungkin rekeningnya di sini nanti ada, mungkin silahkan kepada alumni yang ingin mentasarufkan sebagian rezekinya bisa kita manfaatkan untuk aksi-aksi sosial kita di program-program yang akan kita lakukan. Ya, termasuk juga kita akan itu tadi Pak Juni mengatakan bahwa alumni ini agar punya nilai manfaatnya bagaimana ya, minimal bagi alumni itu ya, membangun komunikasi di antara alumni itu sehingga nanti ada pemberdayaan. Kalau sudah terkumpul mungkin dana ya, wabil khusus ya kepada sekolah kita, bisa kita membantu mungkin para siswa yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan studi lanjut di sekolah kita. Dan saya kira itu aksi yang sederhana itu saya kira luar biasa. Itu program kerja yang akan dan sudah kita lakukan. Demikian. Iya. Jadi sering ada ini ya, apa namanya, pertemuan atau closing ketemu, kemudian mengkomunikasikan atau lewat media yang lain lah. Ya. Seperti apa ini modelnya? Ya mungkin yang paling sering ya kita lewat grup ya. Tapi kan di antara teman-teman yang berdekatan dengan sekolah dan mungkin kerjanya juga di Jogja, di Jawa Tengah, itu kan kita juga sering ketemu. Ya mungkin media-medianya ya ada yang teman yang menikah, mungkin orang tua atau ada yang sakit dan sebagainya. Jadi memang begitulah saya kira kegiatan alumni. Jadi tidak seperti kegiatan formal tidak yang saklek-saklek amat iya, itu ya Pak ya. Enggak perlu kadang yo mie ayam bareng atau bakso bareng. Gitu ya. Ya, itu aja. Gitu ya Pak Juni ya. Siap, betul. Iya. Kemudian Pak, kalau kaitannya dengan ikatan alumni ini, sudut pandang alumni terhadap sekolah itu seperti apa Pak? Nah, mungkin Pak Juni bisa ada dulu. Kalau tadi Pak Miftah sudah menyampaikan sekolah kita itu sekolah asik begitu ya? Iya. Sangat asik. Iya. Asiknya gimana Pak? Ya aslinya mungkin tidak seperti sekolah yang lainnya. Kita tidak ada, mungkin sekolah lain tidak ada masuk sungai, bahkan kalau zaman saya itu tiap hari wajib masuk sungai gitu loh. Kalau belum masuk sungai berarti bukan masuk sungai sekolah itu. Ya? Iya, wajib itu kalau nggak basah semuanya. Basah-basah, nek belum basah belum sekolah ya Pak ya? Belum sekolah di SPP seperti itu. Ya kalau begini, kalau Pak Joni ini kan di era yang saya anggap SPP ini sudah modern. Saya kan eranya era klasik. Jadi saya ini produk-produk. Tahun berapa ya Pak ya? Wah, jangan bilang tahun, nanti kelihatan tua. Gak apa-apa Pak. Ya, saya alumni 96. Jadi begini, saya akan cerita sedikit saja. Saya itu masuk SPP itu saya memang punya cita-cita di sekolah pertanian. Kala itu saya ingat betul itu saya main sepedaan dari Muntilan ke Magelang. Nah, kala itu ada petunjuk arah di sini. Sekolahnya saya sudah asing karena dulu kan STM atau SMEA. Ini kan SPP. SPP ini sekolah apa? SPP itu kan kalau kita mau bayar sekolah itu SPP ya. Jadi saya masuk di lingkungan sekolah ini saya pertama kali adalah saya masuk ada pohon. Di situ ada satu nama ilmiah pohon itu. Terus di bawahnya ada tulisan bahasa Arabnya. Nah, saya yang tertarik Latin itu sama bahasa Arab ya. Latin sama bahasa Arab. Saya masih ingat betul dulu kalau ketika masuk ada Cocos nusifera dan sebagainya. Saya nggak sebut satu-satu ya. Ketika saya masuk, ya udah saya menghikmatkan diri untuk masuk di sekolah ini. Ternyata betul, memang sekolahnya asik. Ya, kenapa? Ya karena ya kadang karena dulu asrama di dalam, ya, terus sekolah di sini. Jadi asrama dengan sekolah itu agak berjauhan, sehingga kadang-kadang kalau istirahat kita ke pesantren atau ke asrama.
nanti kalau mau mulai pelajaran kita harus susul lagi teman-teman kita itu. Itu asik sekali dulu. Dan cerita-cerita banyak lah. Jadi saya agak asik kenapa? Karena pengajar saya dulu itu hampir semua kalau tidak dibilang 100% itu orang-orang yang memang expert di bidangnya. Ya. Saya masih ingat betul mereka masih sangat menjiwai lah. Iya. Yaitu era klasik di era saya. Jadi seragamnya itu udah beda. Kalau umumnya anak SMA, setingkat SMA itu dulu seragamnya abu-abu sama putih. Kita itu punya seragam bawah coklat, atas putih. Ini sudah beda lagi. Logonya itu kan masih baru. Logo Anda ini kan logo baru ya. Logo saya itu dulu asik lagi. Logonya itu padi kapas besar ya, dan ada pertanian. Iya, kelihatan ada pertaniannya ya, ini yang ada ini cangkulnya sama sabit sama capingnya, dan itu warnanya kuning sama merah, ya, sama ingat betul. Khasnya di situ khasnya. Iya, dan saya bangga betul. Dan ketika anak-anak lain kala itu, misalnya hari Jumat, kita kan hari Jumat tuh kalau dulu praktek traktor ya, itu pasti kita dari rumah tuh udah siap-siap. Pulangnya, wah kita berangkat itu rapi banget, tapi pulangnya pasti belepotan. Gitu ya? Iya, dan itu asik betul itu. Titik khas pertaniannya tampak. Gitu tampak sekali. Itu mungkin kalau dulu kita paling ditakuti karena senjata kita banyak, gitu. Iya. Jadi mungkin ada beda ya, di Magelang baru satu-satunya waktu itu mungkin ya? Ya, setahu saya Jawa Tengah nggak banyak, karena kita pernah juga keliling gitu. Kita ya jelek-jelek begini, sekolah kita itu di era itu nggak masuk hitungan ya. Tapi mulai 95 sekolah kita mulai dikenal. Dulu ada SPP Muhammadiyah Klaten, ada SPP Kanisius Ambarawa. Nah sekarang dua-duanya sudah tidak bisa beroperasi karena mungkin siswa ya. Kalau SPP Kanisius mungkin masih, tapi mungkin sekarang juga sama masuk ke SMK gitu, mungkin SMK Kanisius, saya nggak tahu. Dan ingat betul saya dulu pernah ikut lomba di SMK Kanisius Ambarawa, SPP Kanisius Ambarawa 94. Kita bisa juara dengan, saya masih ingat dengan kondisi yang Mas seperti itu sudah bisa jadi juara ya? Oh iya, kala itu ada namanya Mas Amin teman saya dari Grobogan ya, dan itu luar biasa kita bisa menang dengan kondisi sekolah kita ya, saya anggap asiknya di situ. Iya. Ya. Ini kalau tanggapan alumni untuk sekolah. Kira-kira ini sekolah memberikan semacam posisi atau kesempatan untuk alumni di sekolah nggak ini Pak kira-kira? Sampai saat ini SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan ini wadahnya apa memberikan kesempatan untuk para alumni ini? Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini komunikasi kami dengan sekolah sangat baik ya. Artinya kalau ada kegiatan-kegiatan kita sering dilibatkan. Ya contoh kegiatan Poltar, pendidikan untuk Poltar. Keorganisasian gitu ya. Keorganisasian. Terus juga mungkin beberapa kali kegiatan alumni mungkin mengisi materi-materi di sekolah ini, pengajian dan sebagainya. Saya kira baik sekali komunikasinya. Secara personal kita mengenal. Artinya ada sinergi antara ikatan alumni dengan SMK dengan sekolah gitu jelas, ya. Jelas. Iya, jadi ada kerjasama. Iya. Gitu. Ya, saya nambahkan bahwa alumni di sini ya berbeda mungkin dengan yang lainnya. Jadi kita diberikan dewan khusus kita untuk bisa komunikasi dengan siswa, bahkan kita bisa komunikasi dengan guru. Iya. Dan kita bahkan ngapa-ngapain pun boleh. Dalam arti kalau biasanya kan kalau alumni ke situ kelihatannya gak sedih lah gitu. Tapi di sini happy saja gitu loh. Untuk tadi Pak, sudut pandang alumni terhadap sekolah, barangkali mau kita bahas lagi Pak. Oh ya, saya begini, saya kebetulan alhamdulillah masuk ASN. Pak Juni ini di Polri ya. Saya melihat begini, setahu saya di departemen atau di dinas saya itu yang alumni SPP ini kan kalau tidak salah mulai operasional mungkin 84 ya. Alumni pertama itu mungkin 86. Saya lupa ingat tapi mungkin 86. Mungkin Bu Ari tahu.
tapi 86. Nah, dari pendataan kami secara kasar itu yang masuk ASN luar biasa, banyak sekali. Sekantor saya saja yang alumni di sekolah kita ini ada mungkin 7 kalau enggak Banyak ya, 8. Pak ya? Banyak. Dan yang kalau masuknya sudah bagus ya, tapi punya prestasinya itu yang Iya. menurut hemat saya Seperti misalnya ya Misalnya? menjadi kalau di tempat kami itu kebetulan saya di Balai Perlindungan Tanaman Pangan di laboratorium itu menjadi petugas teladan tingkat nasional itu banyak yang Iya. dari SPP dan sekolah kita. luar biasa ya, Pak ya? Luar biasa. Terus lagi saya mendapat informasi di beberapa instansi juga begitu, alumni dari SPP dan saya terheran-heran ketika saya mengatakan saya alumni, mereka merespon dengan baik. Saya juga alumni. Iya, dan ternyata ketahuan kalau mereka punya mutu dan kualitas yang saya kira tidak bisa. Biarpun pada saat itu sekolahnya masih sebelum sebesar ini ya. Iya, Tapi ternyata sudah banyak iya, menghasilkan saya alumni yakin yang luar ini biasa. lebih baik ya, saya yakin Iya. lebih baik. Mungkin di eranya Mas Pak Juni ini Juni, lain. barangkali? Ya teman saya hampir ini ya, beberapa yang ASN juga banyak, dan kalau saya sendiri merasakan saat saya pendidikan kepolisian itu tidak merasakan kalau saya itu pendidikan, karena mungkin tiap hari kayak gini. Iya. Jadi saya sampaikan bahwa Setuju, kami setuju tiap saya. hari kalau tidak masuk air ya itu bukan sekolah. Nah, itu ciri khas kami di saya sana kira gitu, seperti itu. Begini, tempaannya di sini itu loh yang beda. Jadi Iya. tempaannya itu spiritualnya dapat, fisiknya dapat. Betul, Nah, itu betul. yang tidak ada di sekolah-sekolah Ya lain. sekolah lain tidak ada. Sekarang fisik harus seimbang. Terus hasilnya ya berarti. Hasilnya seimbang. Ininya Jadi Ya, bisa begini, dilihat ya. sekarang. Kita tuh berbeda, mungkin kalau yang lulusan yang lain dari kita mungkin sangat capek ya, namanya pendidikan itu luar biasa, wes males, wes semuanya itu tidak mengenakan. Tapi ketika saya masuk itu biasa aja, saya udah 3 tahun di sana seperti ini, jadi nggak ada rasa beban apapun. Iya. Bahkan ada teman saya itu bahkan melarikan diri, dia karena kami itu pendidikannya di satu pulau itu kan, di Pondok Dayung, bahkan dia itu mau keluar karena dia itu tidak kuat di pendidikan. Nah kalau saya itu ngapain keluar? Kalau di SPP wes kulino gitu iya, ya, Pak ya. seperti Sudah ini biasa kan gitu, gitu ya. ngapain kan, air sudah biasa. Tapi prinsipnya begini, saya dulu di asrama itu dapat istilah di pesantren namanya musrif, ya. Dapat musrif yang baik, bapak asrama yang baik, dan menggabungkan antara itu pendidikan-pendidikan yang bersifat mungkin semi militer dengan pendidikan yang bersifat ruhiyah istilahnya itu. Sehingga kami itu dibekali banyak hal yang mungkin orang tidak tahu. Pak Joni ini mungkin polisi tapi hafalannya juga banyak. Dan saya alhamdulillah sampai hari ini masih ya Tidak sekedar duniawi gitu ya, Pak ya. mungkin Betul. 4-5 juz masih ada lah di otak kita ini. Tapi kalau di sekolah lain saya tidak tahu, tapi yang jelas saya sangat bersyukur kepada Allah karena bisa masuk di sekolah yang saya anggap bisa mendewasakan otak saya dengan baik. Iya. Jelas SPP ini lebih, setelah itu satu langkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah lain. Saat ini kan sekolah-sekolah mencari yang notabene pendidikan Islam. Lah kita tuh sudah pendidikan Islam sudah beberapa tahun yang lalu kan, mungkin dari Zen Bang Mustah kan udah lama sekali kan ada pondoknya. Iya. Nah kita tuh sudah ada kan gitu. Sekarang mereka baru bodong-bodong piye carane masukkan anak ke pondok pesantren, piye carane lulus dari sekolah itu bisa hafal Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Di sini Kita sudah udah bisa, kita sudah startnya luar biasa dan ini sangat bagi saya membanggakan sekali seperti itu. Dan Bu Ari, kompleksitas latar belakang geografis, asal muasal, ini kan sekolah kita ini dari luar Jawa banyak, luar kabupaten banyak. Gitu ya? Iya, dan kita Jadi siswanya di sini ini tidak hanya dari Magelang ya, Pak ya? Oh iya, dari luar kabupaten, bahkan luar Jawa. Luar Jawa. Gitu ya? Mungkin eranya Pak Juni luar Jawa banyak. Iya, Pak Juni. Dari luar Jawa ada 4 gitu kan, Ya. Riau ada, kemudian Kalimantan juga ada seperti itu. Saya sendiri bahkan dari Jogja itu saya sendiri, sekitarnya tengok kanan kiri kok nggak ada Jogja, jalannya dari mana? Luar biasa ya. Kalimantan, loh, saya juga kaget. Berarti saya itu masuk sini orang pilihan gitu loh. Iya, iya. Bukan ya itu sembedengan lah bahasa Jawanya seperti itu gitu. Artinya ternyata keberadaan SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan SPP ya dulu ya, itu sudah tidak hanya di Magelang saja gitu. Betul. Iya. Dan saya menganggap kita ini orang cerdas. Kenapa orang cerdas? Karena mungkin Google aja nggak bisa menemukan sekolah kita ini. Kita bisa. Iya, kita bisa.
Kan gitu ya. Oh, Google Ngalang-ngalang aja. Google ini, Kita aduh. kalau searching pakai Google gitu, nyari tanya Google nggak tahu Iya. SPP Muhammadiyah itu di mana nggak, tapi kita tahu Iya. artinya kan kita Tapi luar kalau sekarang biasa. sudah Iya, Pak. Oh iya gitu Iya, ya. kalau sekarang sudah Pak. Iya. Kemudian Pak Miftah dan Pak Juni ini terakhir pertanyaan dari kami nih. Harapan alumni nih untuk SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan baik dari kegiatan kesiswaannya maupun untuk ya secara menyeluruh lah untuk SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan itu seperti apa Pak? Ya mungkin saya tidak terlalu bisa sistematis, tapi gini, stay fokus pada pendidikan karakter yang sudah jalan sekarang. Pendidikan karakter ya? Pendidikan karakter itu. Jadi ketika program pemerintah ingin ada revolusi mental, ketika pemerintah mengatakan ada pendidikan karakter, kita ini sudah selangkah lebih dulu. Artinya itu yang harus kita jaga betul. Terus yang kedua, sekolah kita ini kan ada di bawah Perserikatan Muhammadiyah. Nah artinya Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang baru kemarin sore, lebih tua dari Republik ini. Artinya kita ini punya finally goal, di mana al-ghoyahnya, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana menerapkan sistem agama yang lebih modern. Istilah dalam bahasa Muhammadiyah itu ada namanya purifikasi atau tajdid, dan ada dinamisasi. Jadi agama ini dikenalkan dalam wujud sekolah yang modern, yang elegan, dan saya melihat di SPP ini lengkap sekali. Melihat dari luar ada bentuk semi militernya, tapi melihat dari dalamnya rohnya sangat Islami. Islami ya. Nah, jadi artinya ini saya berharap itu tetap dijaga. Saya berharap itu. Yang kedua, ya memang kuncinya adalah di pengajar ya. Pengajar itu tidak hanya sekadar transfer of knowledge ya. Iya. Itu yang saya kira penting sekali. Tapi juga bagaimana agar attitude ya, mentransfer attitude-nya, bagaimana mentransfer habit yang membawa kepada pembentukan karakter, itu yang saya kira sangat penting. Jadi harapan saya yang ketiga adalah alumni ini yang mungkin kita tahu alumni mungkin SPP ini atau SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan ini kan bisa di luar negeri juga ada. Iya. Bisa kita di Australia, mungkin di Spanyol, di Jepang, itu kan luar biasa. Ini punya sumber daya yang luar biasa, sehingga permintaan kami itu kalau bisa sekolah itu lebih intens lagi membangun komunikasi dengan alumni dalam rangka untuk meningkatkan sekolah ini lebih punya kualifikasi, tidak hanya di tingkat lokal tapi mungkin ya di tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu aja. Iya. Pak Juni? Cukup itu aja. Sudah cukup? Iya. Ada lagi barangkali ini sepertinya masih yang kurang gimana gitu. Harapannya sudah luar biasa ya. Demikian tadi untuk pertemuan kali ini ulasan SMK Muhammadiyah 2 Mertayudan yang pada saat ini tamunya istimewa sekali dari Ikatan Alumni, ada Pak Ketua 1 dan Pak Ketua 2. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan sekian. Semoga ke depan bisa ada ketemuan lagi, komunikasi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.